wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast mahasiswa tafsir. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah senang kita bisa kembali berjumpa di podcast BIM Masir atau Bincang Mahasiswa Tafsir episode ketiga bersama saya Burhan Ali. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai satu isu yang pernah viral belakangan ini, yang kemarin sempat ramai di postingan WhatsApp seluruh kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa tafsir sendiri, yaitu isu tentang pemilihan calon ketua suatu daerah. Namun kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang merupakan mahasiswa IAT sendiri, yaitu ada Mas Sofyan. Bagaimana kabarnya Mas Sofyan? Alhamdulillah baik Mas Burhan. Alhamdulillah. Ini berarti pertemuan pertama kita di podcast BIM Masir ya Mas ya? Betul, saya baru pertama kali diundang ke podcast BIM Masir. Nah, jadi narasumber kita Mas Sofyan ini merupakan mahasiswa aktif ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kiai Abdurrahman Wahid, di mana beliau bertempat tinggal di Malang, tepatnya di Comal ya Mas ya. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari sekolah dasar Negeri 1 Desa Sikayu, kemudian ke Madrasah Sanawiyah, Salafiyah, Syafi'iyah Proto, kemudian ke Madrasah Aliyah Kiai Haji Syafi'i Buaran, kemudian ke kampus tercinta kita UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, yang pertama yang menarik untuk kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana pendapat Mas Sofyan terkait pembatasan ambang suara dalam pencalonan kepala daerah. Gimana Mas? Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Kemarin sempat rame-rame bulan Agustus kalau nggak salah, itu puncaknya awal sampai pertengahan. Terus di akhir juga ada yang turun ke jalan. Mungkin kalau dilihat dari dampak positifnya, ini kan kemarin ada putusan baru yang PU nomor 60, angka itu berarti yang tadinya ambang batas 20% dari beberapa partai yang nggak bisa masuk atau yang ingin masuk, contoh katakan seperti Partai Gelora, Partai Buruh, sepaling yang keterwakilannya di kursi DPRD-nya masing-masing. Terus kemudian keluar putusan baru yang ke-60 ini menghasilkan dukungan 25%. Itu ya kaitannya dengan demokrasi. Jadi kadang ada yang hanya keterwakilannya sedikit pengen masuk, kemudian kemarin juga sempat krusial terkait batas usia. Ya, saya nggak tahu arahnya kemana. Yang poinnya kan itu ada usia minimal 30 tahun waktu pelantikan, atau bisa jadi nanti waktu dipelantikan itu sudah 30 tahun atau minimal kurang. Kalau kemarin yang diakal-akalin kurang dari 30 ya. Iya. Kira-kira itulah. Jadi kan idealisnya kita cari pemimpin itu yang benar-benar sudah berumur matang, kemudian trackingnya bagus, terus juga dukungan dari parpol maupun yang maju secara independen ya. Perseorangan itu kan dukungannya juga agak susah, maka orang-orang profesional kadang kurang yang jarang maju lewat jalur perseorangan atau independen, harus dengan gerbong partai politik. Betul, begitu kira-kira, karena ini kan ranahnya demokrasi ya. Jadi syukur alhamdulillah kemarin sudah diperjuangkan dengan teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Perwakilan provinsi mungkin aksinya sudah luar biasa, menghasilkan dampak yang baik untuk tatanan negara, untuk menghasilkan pemimpin yang baik juga. Begitu.
termasuk demo-demo ya Mas ya? Iya betul, demo kan berarti mengungkapkan perasaan. Oke gitu. Kemudian terkait perubahan yang kemarin viral, mungkin kita akan menyangkut pautkan dengan bagaimana sih cara memilih pemimpin yang ideal, yang sesuai dengan Al-Quran. Mungkin itu Mas Sofyan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam sendiri terkait mekanisme mengangkat pemimpin, sebenarnya ada satu ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kita harus taat kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu kata wa ulil amri kan berarti kita harus taat dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan. Pertama kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada pemerintah atau pemegang kekuasaan. Dalam hal ini juga ada kaitannya dengan kaidah al-amru bisyai'i al-amru wasailih. Jadi perintah mengerjakan sesuatu itu bersamaan juga dengan mengerjakan sarannya. Di situ kan redaksinya kita diperintahkan untuk patuh terhadap pemerintah atau pemegang kekuasaan. Berarti ada kewajiban lain, yakni kewajiban atau perintah untuk membentuk atau mengangkat pemimpin. Nah, makanya dulu setelah pasca wafatnya Nabi Agung Muhammad SAW, itu kan terjadi macam-macam mekanisme. Yang dari awal itu Abu Bakar itu kan sistemnya sahabat-sahabat besar itu dikumpulkan, kemudian dimintain pendapat, kemudian dari usulan, kemudian dari suara yang terbanyak. Itu kan berarti bisa jadi itu yang kita kenal sebagai demokrasi ya. Tapi setelah itu karena kondisinya, jadi kan kondisinya waktu itu kan Nabi itu kan setelah Nabi wafat tidak ada pesan atau tidak ada petunjuk ini bagaimana yang mau melanjutkan berikutnya. Nah itu setelah Abu Bakar, maka sistemnya itu hanya melalui ditunjuk oleh Abu Bakar pindah ke Umar. Setelah Umar baru itu masuk lagi, itu kan sistemnya penunjukan Umar, jadi terus kemudian ke Utsman. Jadi Utsman ini sistemnya itu bukan tunjuk. Kalau yang saya tahu itu bukan penunjukan tapi formatur. Itu dibentuklah dari sahabat-sahabat besar, kemudian yang layak, ini kualifikasinya bagaimana, terus sampai pada seperti itu. Jadi maka perintah kewajiban mentaati pemerintah atau ulil amri itu ini juga ada kaitannya dengan kita melaksanakan atau menjadikan pemimpin itu. Makanya ini kan mendekati Hamin berapa ini? 60-an untuk pilkada serentak, pemilihan di gubernur, wakil gubernur, kemudian juga bupati dan wakil bupati atau wali kota. Ini juga ada kaitannya dengan itu. Jadi posisi kita sebagai mahasiswa ya harus menganalisis lah bagaimana pemimpin yang terbaik harus kita pilih dari calon-calon yang terbaik. Makanya ada kualifikasi, ada persyaratan. Ya walaupun demokrasi ini produk dari barat, tetapi juga waktu itu Nabi kita kan seorang diplomat, seorang politisi juga. Sebelum hijrah ke Madinah itu kan beliau juga istilahnya mengondisikan sahabat-sahabat yang mau ikut. Terus kemudian sampai di Madinah bisa membuat perjanjian dengan
kaum kafir, kaum Nasrani dan sebagainya, sampai-sampai Nabi ini bisa menguasai daerah situ dan mengungsikan dan melindungi segala aturan-aturan di situ, rakyat di situ, banyak suku dan sebagainya. Itulah Nabi kita, seorang diplomat juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi yang menarik buat saya ya terkait kaidah tadi al-amru gitu ya Mas ya. Yeah. Bahwa kita mentaati seorang pemimpin itu juga harus dalam pelaksanaannya gitu. Iya, betul. Itu maksudnya gimana ya? Iya. Sebelum mencapai kita mentaati perintah dari mentaati atau mengikuti penguasa yang sedang menjabat, itu kan kita diwajibkan untuk memilih pemimpin. Itu kalau dalam Islam ya, ada term seperti itu. Nah, sebelum kita taat itu kan kita harus taat dulu mana orangnya. Makanya kita harus mengangkat calon-calon yang layak untuk memimpin rakyatnya atau daerah tersebut. Jadi baru kita bisa mentaati. Berarti kalau bisa kita simpulkan ayat mematuhi Allah, Rasul dan pemimpinnya itu ada mekanismenya, yaitu bagaimana memilih pemimpin yang sesuai, yang terbaik ya, Mas. Kalau dulu Nabi pernah bersabda, kalau ini ya yang simpelnya aja, gambarannya seperti dulu Nabi pernah bersabda, ketika ada 3 orang di antara kamu mau bepergian, itu harus ada salah satu yang menjadi petunjuk atau pemimpin. Nah, di dalam hadis itu kan yang dimaksud bepergian itu macam-macam. Ada yang menafsirkan atau menerjemahkan ke arah yang pergi, tapi perginya maksudnya dari 3 itu kan pergi mencapai tujuan. Jadi kalau orang pergi harus ada tujuan. Indonesia ini mau dibawa kemana? Kemudian yaitu mekanisme harus ada pemimpin itu memang lagi-lagi Nabi sudah banyak memberikan contoh. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai ayat Al-Quran yang membahas tentang pemimpin dan mekanisme yang harus dijalani, yaitu bagaimana memilihnya. Sekarang kita akan bahas apa sih kriteria-kriteria seorang pemimpin yang ideal menurut Islam atau menurut Al-Quran. Mas, kira-kira apa aja sih Mas? Baik, berangkat dari hak memilih ya, karena artinya harus ada mekanisme memilih, kemudian ada hak pilih. Nah, kalau di negara kita sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1. Di situ redaksinya setiap warga yang berhak memilih yang sudah saya DPT dan sudah memilih kriteria itu kan bicaranya hanya untuk hak pilih, bukan kewajiban memilih. Hak pilih, nah itu. Maka kita kita punya hak pilih. Itu kan tergantung kita yang punya hak. Kita mau menggunakan atau tidak. Kemudian kita misalkan menggunakan pun kita ya harus cermat dalam memilih pemimpin, calon pemimpin. Maka dari situ kita harus tracking lebih dalam bagaimana pemimpin yang baik, pemimpin yang layak, track recordnya bagaimana, kemudian visi misi. Kalau visi misi sudah pasti bagus, semuanya bagus. Kadang ada yang memang di tengah jalan lupa dengan visi misi. Kalau ciri-ciri yang atau karakter pemimpin yang baik itu seperti Nabi lah, ada siddiq, amanah, tabligh, jujur, kemudian dapat dipercaya, terus juga tabligh yang menyampaikan segala hal-hal terkait kinerjanya, kemudian kondisi-kondisinya. Karena kan setiap daerah itu punya kondisi masing-masing, berbeda tentunya.
Katakan misalkan saya dari Pemalang, letak geografisnya Pemalang itu ya lumayan luas dengan jumlah DPT yang juga banyak, sekitar 1.141.300, itu kan juga padat dibanding dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Dan juga PR setiap daerah masing-masing, problem dari setiap daerah masing-masing juga beda. Maka kita harus tahu mana yang mau maju sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran, kemudian juga konsep-konsep kepemimpinan Nabi, karena beliau figur yang ideal, yang sempurna. Ya kita juga nggak menuntut calon-calon yang akan maju itu harus sempurna, tapi ya paling tidak mendekati kesempurnaan itu. Nah dari situ kita harus teliti dan cermat, karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu merubah keadaan, bukan pemimpin yang menyerah dengan keadaan. Jadi kan yang ditunjuk atau yang kita pilih, katakan yang menang siapa, itu dia harus ikhlas menjalankan dan benar-benar bertanggung jawab. Di Pemalang ya PR banyak, di Kota Pekalongan banyak, kabupaten banyak, cuma yang bisa menyelesaikan itu siapa? Bukan hanya menjabat lalu bekerja dengan program kerja yang sudah diatur timeline, tapi harus menyelesaikan problem-problem yang ada di daerahnya. Oke, kalau misal kita relatekan dengan kondisi yang ada di Indonesia, mungkin ada sangkut pautnya nih Mas Sofyan, di Quran surah Yusuf ayat 54 tentang bagaimana seorang raja di Mesir itu mempercayakan jabatan kepada Nabi Yusuf, yang sebenarnya juga ada pemahaman seperti itu di masyarakat Indonesia khususnya ya. Presiden memberikan kepercayaan kepada pemimpin selanjutnya, kalau di masyarakat awam kan kita mungkin akan bilangnya ada kong kali kong. Sebenarnya kalau menurut Mas Sofyan sendiri itu harus seperti itu atau hanya sekedar opsi, atau bagaimana sih Mas? Kalau pendapat saya yang merespon fenomena seperti itu dikaitkan di Indonesia terutama. Kalau ceritanya yang tadi Yusuf ayat 54, itu kan berarti ada figur raja yang punya kebijaksanaan pertama. Kemudian dari cerita itu juga Nabi Yusuf ternyata terbukti tidak bersalah di penjara itu, dan seorang raja tadi juga mengagumi bahwa Nabi Yusuf ini mempunyai kemampuan atau kepandaian dalam hal menafsirkan mimpi. Nah, mungkin dari berangkat di situ sehingga dijadikan orang kepercayaannya dan kemudian diberikan posisi pada bendahara kerajaan. Itu bisa saja terjadi karena kita tidak tahu atmosfer yang terjadi di politik di Indonesia itu kan kita tidak tahu. Entah mungkin ada konflik, entah mungkin karena power dari seorang raja atau presiden. Kemudian juga bisa saja orang itu bukan minta tapi dibutuhkan. Jadi pilihannya begini, kita itu hidup ada dua pilihan, kita mau profesional atau mau berbasis. Katakan kita berbasis, kita punya relasi banyak, tapi kita tidak ada kompetensi yang masuk, tidak ada kualifikasi yang masuk, yaitu sama saja menghancurkan bidang tersebut. Karena sesuatu yang tidak dipasrahkan kepada ahli, maka tunggu saja kehancurannya. Jadi begitu. Kalaupun kita punya relasi, punya berbasis, banyak punya link, kita juga harus mengimbangi dengan kita juga profesional. Begitupun profesional, kalau mohon maaf di Jawa ini kan kompetitornya banyak, di angka persaingnya di sini banyak. Kemarin lihat posisi CPNS aja hanya berapa, terus kemudian bersaingnya itu kan lebih ketat, kecuali di luar
Jawa karena petunjuknya tidak padat dan juga mungkin SDM-nya masih kurang. Jadi katakan kita keluar di Pulau Jawa pun insya Allah bersaing itu ya agak ini ringan lah ya. agak ringan karena tidak padat penduduk, saingnya tidak banyak. Itu yang menjadi catatan. Kita nggak tahu di belakang ada pengalikom, entah mungkin sudah ada pengaturan, entah mungkin banyak fenomena yang seperti itu bisa terjadi. Mungkin ada kedekatan, mungkin karena dia orang yang benar-benar menjaga keprofesionalannya akhirnya diangkat. Kita nggak tahu karir orang itu melejit atau karir orang akan jatuh dan sebagainya. Oke, tadi tentang bagaimana kriteria pemimpin yang ideal. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Mas Sofyan ya terkait bahwa pemimpin itu ada yang profesional, kemudian ada yang berbasis, ada yang memang ahli di bidangnya, kemudian ada yang hanya menaiki atau memanfaatkan orang dalam lah gitu. Nah, sebenarnya ini juga relate sebenarnya menurut saya ya, menanggapi beberapa berita-berita yang banyak di kalangan artis, di kalangan komedian, di kalangan orang yang memang latar belakangnya itu bukan politikus, bukan yang di bidang pemerintahan, tapi mereka mau dan dengan santainya gitu Mas untuk maju ke bidang pemerintahan. Kalau menurut Mas Sofyan sendiri menanggapi berita seperti itu bagaimana Mas? Yang tidak sesuai dengan profesionalitas mereka. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya, karena banyak fenomena seperti itu. Kita berangkat dari orang ya, kebanyakan orang itu terobsesi atau orientasinya terkait dengan jabatan atau posisi, itu pasti berpikirnya hanya menganggap itu sebuah aset atau sebuah fasilitas. Jadi orang tidak akan mungkin ada yang benar-benar menganggap bahwa posisi atau jabatan itu sebuah beban atau sebuah tanggung jawab. Makanya kebanyakan yang benar-benar punya semangat untuk merubah nasib rakyat, merubah nasib seseorang, dan itu juga dikaitkan dengan kepentingan. Nah, bicara kepentingan pun juga, kepentingan kan ada 3. Ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan umum. Nah, dari 3 itu harus pandai-pandai memilah mana ini yang kepentingan umum, maka kadang ya ada yang mengutamakan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, yang paling baik ya ini yang umum, karena setiap setiap jabatan itu kan ada tanggung jawab. Di dunia pun ya ada jawaban, disoroti, kemudian ditanyakan bagaimana kinerjanya, apalagi nanti di akhirat terkait. Nah, lagi-lagi banyak orang yang terlalu banyak mengandalkan relasi, tapi tidak punya kompetensi. Nah, banyak sekali. Di situ kan sebenarnya kadang orang yang punya basis atau punya relasi yang bagus itu ya ujung-ujungnya hanya membuat malu yang bahwa kekuatan order memang pengaruh berapa persen gitu. Tapi kan yang namanya profesional atau kompetensi kan itu juga harus ditingkatkan, skill, kemudian juga kemampuan-kemampuan yang di bidangnya itu. Makanya kalau orang mau memang benar-benar memperbaiki karir, ya dua-duanya harus seimbang. Itu karena kita hidup di wilayah yang kompetitornya itu banyak, entah mungkin di bidang usaha atau di bidang birokrasi ataupun dan sebagainya. Tidak usah jauh-jauh, katakan jangan mau kerja itu kan mau kerjanya apa, kemudian melamarnya kemana, ternyata di situ ya mungkin di depan kita
berkompetisi, ada tes dan sebagainya, tapi kan tetap yang punya kedekatan dengan panitia rekrutmen atau panitia yang punya usaha itu kan yang ingin ditamakan. Iya. Sama juga seperti kemarin ada kasus di Batang ya kalau nggak salah, ada anak seorang dewan yang juga dia dipilih sama ayahnya itu masuk ke jajaran dewan juga ya, padahal masih muda dan juga kayaknya seusia saya mas. Berapa? 23 apa 20-an kayaknya. Nah itu kan kalau dilihat secara dohirnya kan sebenarnya 20 itu kan usia-usia belum mempunyai belum matang, belum punya skill di bidang politik, pemerintahan dan sebagainya. Kalau menanggapi hal seperti itu, dan menurut dengan peran mahasiswa dalam menanggapi hal seperti itu bagaimana mas? Yaitu kita harus pandai membaca update hal terkini, menyesuaikan adaptasi. Karena orang yang pandai atau orang yang beruntung itu ya orang yang cepat adaptasi dengan perubahan, terus juga cepat mendapatkan informasi apapun. Nah itu adanya anggota dewan yang termuda dengan usia yang masih 20 tahunan. Itu kan juga mungkin karena dia sudah masuk ke partai, sudah ikut kader, kemudian komposisinya di DPRD masih ada sisa 1 kursi, yang kemudian juga perolehan partainya itu waktu kemarin pileg terbanyak, itu komposisi akhirnya bisa saja dapat jatah 1 kursi, kemudian yang diangkat anaknya. Bisa jadi seperti itu karena komposisinya. Makanya pemilu kemarin itu lebih berpengaruh daripada pilkada. Pilkada ini kan semangatnya paling hanya kelompok-kelompok tertentu. Kalau kemarin kan dari presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD sampai DPRD provinsi dan kabupaten kota. Itu kan eksekutif sampai legislatif. Itu sangat berpengaruh. Katakan misalkan perolehan suara kemarin berapa persen dari jumlah DPT yang semua di daerah ini, katakan di Jawa Tengah partai merah atau partai biru itu punya perolehan yang besar, ya besar. Kemudian kalau ketika ada dewan yang meninggal ataupun ada sesuatu apa yang menjadi syaratnya tidak bisa mendapat, itu kan bisa saja. Nah itu seperti itu. Kalau pilkada ini ya semangatnya paling hanya seperti inilah, tergantung bagaimana PR atau problem-problem pada setiap daerah masing-masing. Saya kira seperti itu Mas Dulan. Kemudian kalau tadi yang peran mahasiswa dalam menanggapi hal seperti itu mas, misalnya saya nih misalnya sudah biasa di keorganisasian, bahkan di organisasi birokrasi kampus misalnya SEMA atau BIMA, dan sudah mengerti alurnya gini. Kalau kita ingin menanggapi hal yang semacam itu, ada istilahnya kong kali kong antara anak dan ayah ya, kalau bisa diistilahkan ya, walaupun secara nyata tidak demikian. Itu kita meresponnya bagaimana mas? Atau kita harus mengakui diri di depan umum, atau kita bersuara lewat media, atau bagaimana gitu? Yang perlu dikerjakan pertama itu kita harus paham aturan mainnya. Itu mungkin karena sudah ada aturan, kemudian juga ada mekanisme seperti itu, akhirnya bisa dapat posisi seperti itu. Walaupun yang mengangkat itu ternyata bapaknya sendiri. Nah, dari situ juga misalkan internal kampus ya, katakan yang bisa mengondisikan itu ya tergantung. Anggota itu terbanyak dari organisasi intra atau ekstra. Tanpa organisasi pun sebenarnya bisa, kalau kita punya kemampuan untuk mengondisikan orang, kemudian bisa mempengaruhi orang tanpa ekstra, tanpa intra. Kita bisa misalkan masuk ke Dema ataupun Presma gitu.
Nah, dengan mekanisme yang sudah diatur di DEMA itu sama SEMA kan itu ada partai-partai apalah itulah di kampus kita yang itu bisa saja mau ngusung siapa. Ya sekarang bentuk aliansi mahasiswa IAT angkatan 2023 bisa saja. Yang penting kan memenuhi persyaratan. Kalau TMS tidak memenuhi syarat, itu kan berarti tidak bisa ikut kompetisi. Maka kita harus paham aturan mainnya seperti apa, terus kemudian ada celah di mana, kemudian juga kita bisa diingatkan kok masih itu ya berarti kita harus ada tindakan selanjutnya. Yang penting kita itu tidak benar-benar kita ini dari diri sendiri kita, dari kesadaran kita, nurani kita bahwa oh iya ini seperti ini, sudah ada aturan kenapa seperti itu. Berarti kan kita harus benar-benar menjaga idealisme kita. Seperti itu sebenarnya. Juga saya terpikir sama jauhnya Gus BH sebenarnya Mas. Iya, yang gimana itu Mas? Yang ini kita yang sebagai seorang ahli itu sebenarnya kita ini harus membranding diri sendiri. Betul. Kalau misalnya kita nggak membranding, bagaimana masyarakat tahu kapasitas kita, kompetensi kita? Bagus itu. Karena ya memang orang yang punya keahlian pasti akan dibutuhkan. Makanya sebenarnya kalau kita setelah selesai lulus, kita kita itu bukan berarti kita susah mencari pekerjaan atau memang lapangan pekerjaan yang sedikit. IAT ya. Katakan misalkan prospek di IAT, keluar lulus dari IAT mau kerja apa? Nah itu sebenarnya salah kalau orang berpikiran seperti itu. Yang baik bagaimana? Yang baik ya kita harus kenal diri kita sendiri, kemudian kita apa sih saya itu kemampuannya, skillnya, keahliannya, baru nanti ada yang membutuhkan. Nah kalau kita skillnya di sini terus kuliahnya beda, kan tetap yang dimakan keahliannya, bukan jurusannya di mana. Makanya banyak lulusan IAT kadang berwirausaha, buka lapangan kerja, bisnis dan sebagainya. Ya ada juga yang masuk ke birokrasi dan sebagainya. Sedikit yang sesuai prospek. Itu realitanya yang saya lihat. Katakan jiran misalkan S1 IAT mau jadi penyuluh, mau jadi tafsir pemula, mau jadi pentasnya. Kemarin kan ada posisi itu di LPMG. Itu kan punya Kemenak RI, bukan dari di Kemenak provinsi atau kabupaten. Itu posisinya ya berebut se-Indonesia. Kita kan kebutuhan 36. Jenengan bersaing dengan ribuan. Dengan kualifikasi yang kadang mempersulit seseorang. Kadang kerja itu kan yang dibutuhkan sebenarnya ini, tapi persyaratannya beda, persyaratannya lebih rumit. Nah itu yang membuat lemas sebenarnya kita. Misalnya ada kita ahli di bidang tertentu tapi mau mendaftar saja pun sudah dipersulit di pendaftarannya. Nah itu kadang makin kesini kan kehidupan itu semakin berat ya, karena banyak orang, banyak pesaing, dan lagi-lagi peluang kerja yang masih sedikit. Nah pilihannya itu kalau kita nggak mau berbasis, kita nggak profesional, kalau nggak dua-duanya ya mohon maaf, nasibnya nggak bisa dirubah. Makanya merubah nasib kan dengan doa dan dengan usaha yang tak henti-hentinya, seperti itu. Oke, cukup sampai sini saja podcast kita pada episode kali ini. Sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Sofyan atas kehadirannya. Terima kasih ya Mas Sofyan. Sama-sama Mas Bran. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.